Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Ardi, Seno, dan Gilang awalnya hanya ingin menghabiskan akhir pekan dengan bekerja sambilan di kebun sawit milik seorang kenalan. Mereka pikir itu hanya pekerjaan biasa, menebas semak, mengumpulkan buah sawit, lalu pulang dengan kantong berisi uang. Namun, malam pertama mereka di sana berubah menjadi mimpi buruk. Di tengah kabut pekat yang menggantung di antara pohon-pohon sawit, mereka mulai mendengar langkah-langkah tanpa wujud, bisikan yang tidak berasal dari manusia, dan bayangan tinggi kurus yang selalu mengintai dari kejauhan. Mereka mencoba mengabaikannya. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka menghilang. Dan ketika mereka menemukannya, ia sudah tidak lagi sama. Sebelum kita mulai ceritanya, kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan apa yang terjadi di akhir cerita. Kamu penasaran? Jangan nonton sendiri malam-malam dan keraskan volumenya. Dan tulis komentarmu walaupun sekedar menulis asal kotamu di kolom komentar. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan, menyapu dedaunan kelapa sawit yang berjejer rapi di perkebunan tua itu. Seng! Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar yang terdengar di kejauhan. Di gubuk kecil di tengah kebun, seorang pria tua duduk sambil menggulung rokoknya. Pak Wira, penjaga kebun itu, sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Wajahnya keras, tubuhnya kurus, dan sorot matanya tajam. Malam ini, ia tidak sendiri. Ada 3 orang pemuda yang sedang duduk bersamanya. Ardi, Seno, dan Gilang. Mereka adalah anak-anak kota yang penasaran dengan cerita-cerita mistis tentang kebun sawit ini. Pak Wira menarik napas dalam, lalu menghembuskan asap rokoknya ke udara. Kalian tahu kenapa kebun ini sepi setelah maghrib? Ketiga pemuda itu saling pandang. Seno menggeleng pelan. Katanya ada yang suka menampakkan diri di sini, Pak. Pak Wira tersenyum tipis, tetapi bukan senyum biasa. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, seakan mengingat sesuatu yang mengerikan. Bukan cuma menampakkan diri. Nah, mereka memang ada di sini. Hidup di antara kita. Ardi, yang merasa penasaran, mendekat sedikit. Siapa mereka? Pak. Pak Wira menepuk pahanya pelan, lalu menunjuk ke arah pepohonan sawit yang berjajar. Mereka itu yang dulu tinggal di sini. Yang dulu mengolah tanah ini sebelum kalian lahir. Mereka yang tidak bisa pergi. Gilang menelan ludah. Maksudnya orang-orang yang sudah meninggal. Pak Wira mengangguk pelan. Banyak kejadian di sini. Dulu, kebun ini dibuka dengan cara yang salah. Orang-orang yang dulu bekerja di sini banyak yang mati secara tragis. Ada yang jatuh dari pohon, ada yang tersayat parang, ada yang tubuhnya hilang entah kemana. Bahkan dulu, ada seorang mandor yang dibunuh karena terlalu kejam. Seno tertawa kecil, mencoba menutupi kegelisahannya. Jadi Pak, kalau kita jalan-jalan malam-malam, mereka bakal kelihatan. Pak Wira tidak langsung menjawab. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menatap ketiga pemuda itu dengan serius. Bukan cuma kelihatan, tapi bisa ikut pulang. Mereka bertiga terdiam. Angin berhembus lebih kencang, menggoyangkan pelepah sawit di atas kepala mereka. Malam itu, Ardi, Seno, dan Gilang memutuskan untuk membuktikan sendiri. Mereka membawa senter dan berjalan ke dalam kebun. Pak Wira hanya menghela napas panjang, membiarkan mereka pergi. Jangan menyesal, Nak. Ketiganya tertawa kecil, meski dalam hati mereka merasa merinding. Kebun sawit itu terlihat lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Setiap pohon berdiri tegak seperti bayangan hitam raksasa. Suara dedaunan bergesekan terdengar seperti bisikan halus di telinga mereka. Setelah berjalan beberapa menit, Ardi tiba-tiba berhenti. Dengar gak? Seno dan Gilang menajamkan pendengaran mereka. Ada suara. Suara langkah kaki di belakang mereka, mengikuti dari kejauhan. Siapa itu? Gilang mengarahkan senter ke belakang. Tidak ada apa-apa. Hanya deretan pohon sawit yang berdiri diam. Mungkin cuma angin. Ayo jalan lagi. Mereka melanjutkan langkah, tetapi suara itu tetap ada. Bahkan terdengar lebih dekat. Ardi mulai merasa tidak nyaman. Udahan yuk, balik aja. Seno mengangguk. Mereka bertiga berbalik arah, kembali ke arah gubuk Pak Wira. Tapi sesuatu terasa aneh. Jalannya seperti semakin jauh.
Tadi bukan ke arah sini kan? Gilang mengangguk. Wajahnya mulai panik. Gue gak tahu. Tapi rasanya kita muter-muter di tempat yang sama. Seno menyorotkan senter ke sekitar. Dan saat itu juga, tubuh mereka membeku. Di antara batang-batang sawit, ada sosok yang berdiri. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala. Sosok itu tidak bergerak. Hanya diam, menatap mereka. Gilang menarik tangan Ardi. Lari. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga. Napas mereka memburu, kaki mereka terasa berat. Tapi suara langkah di belakang mereka semakin banyak. Seperti ada banyak yang mengejar mereka. Ardi hampir terjatuh ketika tiba-tiba terdengar suara keras. Cukup. Suara itu menggema di kebun, membuat segalanya mendadak sunyi. Sosok-sosok hitam itu menghilang begitu saja. Pak Wira berdiri tak jauh dari mereka, memegang sebatang kayu yang dibakar di ujungnya. Kalian beruntung saya datang tepat waktu. Kalau tidak, kalian sudah hilang. Malam itu, mereka kembali ke gubuk dengan wajah pucat. Tidak ada yang berbicara. Pak Wira hanya menggeleng pelan. Sudah kubilang, mereka di sini. Dan mereka tidak suka ada yang mengganggu. Sejak malam itu, Ardi, Seno, dan Gilang tidak pernah lagi mendekati kebun sawit. Mereka tahu, ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Keesokan harinya, matahari terbit dengan tenang, menyinari hamparan kebun sawit yang tampak seperti biasa. Tapi bagi Ardi, Seno, dan Gilang, tidak ada yang terasa sama lagi. Malam yang mereka lalui meninggalkan ketakutan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Mereka duduk di beranda gubuk Pak Wira, masih mencoba memahami apa yang telah terjadi. Gilang mengusap wajahnya, matanya terlihat lelah. Pak, yang kemarin itu, mereka sebenarnya siapa? Pak Wira menghela napas, menatap hamparan kebun dengan mata kosong. Aku sudah bilang, mereka yang dulu tinggal di sini. Yang kehilangan nyawa mereka karena ketamakan manusia. Seno mengerutkan dahi. Jadi mereka ini arwah para pekerja kebun sawit zaman dulu. Pak Wira mengangguk pelan. Tidak hanya pekerja. Ada orang-orang yang pernah berbuat jahat di sini. Mereka yang menghilang tanpa jejak. Dulu kebun ini bukan sekadar tempat kerja, tapi juga tempat pembantaian. Ketiga pemuda itu merinding. Ardi menelan ludah. Suara hatinya berdebar lebih kencang. Maksudnya dibantai, Pak. Pak Wira membuang puntung rokoknya ke tanah, lalu menatap mereka dengan sorot mata yang sulit diartikan. Dulu, sebelum kebun ini jadi sebesar sekarang, ada sekelompok mandor yang menguasai tempat ini. Mereka serakah, memperlakukan para pekerja seperti budak. Ada yang dipaksa bekerja sampai mati, ada yang dibuang ke rawa-rawa kalau melawan. Bahkan ada cerita tentang seorang perempuan yang diseret ke dalam hutan dan tidak pernah kembali. Gilang mengusap tengkuknya, perasaan tidak enak merayapi tubuhnya. Dan mereka yang mati itu, sekarang jadi penghuni kebun ini. Pak Wira mengangguk lagi, kali ini lebih lambat. Mereka tidak bisa pergi. Dendam dan kesakitan mereka menahan mereka di sini. Ardi berdiri, merasa dadanya sesak. Pak, kami harus pulang. Kayaknya kami sudah terlalu lama di sini. Pak Wira tersenyum tipis. Itu yang terbaik, Nak. Sebelum ada yang ikut pulang bersama kalian. Mereka bertiga meninggalkan kebun sawit siang itu juga. Mobil yang mereka sewa melaju di jalanan tanah, meninggalkan debu di udara. Tidak ada yang berbicara di dalam mobil. Semua sibuk dengan pikiran masing-masing. Namun, di tengah perjalanan, Gilang tiba-tiba mengerutkan dahi. Seno, lihat deh di kaca spion. Seno yang duduk di kursi depan langsung melirik ke spion tengah. Seketika wajahnya pucat. Di belakang, di antara pepohonan sawit yang semakin jauh, ada sosok berdiri. Mata merah menyala. Dan yang membuat mereka semakin ketakutan, sosok itu tersenyum. Malam itu, Ardi tidur di rumahnya di kota, berharap semua akan kembali normal. Namun, di tengah malam, ia terbangun oleh suara samar. Suara langkah kaki di depan pintunya. Pelan. Berjalan mondar-mandir. Ardi menahan napas. Ia tahu ia sendirian di rumah. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di depan kamarnya. Lalu terdengar ketukan. Ardi tidak berani bergerak. Ia hanya bisa menatap pintu kamarnya,
berharap semua ini hanya mimpi. Tapi lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Suara berbisik terdengar dari balik pintu. Pelan. Serak. Ardi. Jantungnya hampir berhenti. Suara itu terdengar familiar. Suara Pak Wira. Ardi, Seno, dan Gilang berpikir mereka telah meninggalkan penghuni kebun sawit di sana. Mereka salah. Mereka telah membawa sesuatu pulang. Keesokan paginya, Ardi duduk diam di ruang tamunya, masih mengenakan kaos dan celana pendek yang kusut. Wajahnya pucat, kantung matanya menghitam karena semalaman tidak bisa tidur. Ketukan dan suara bisikan itu masih terngiang di kepalanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tapi bulu kuduknya meremang saat melihat bekas jejak kaki basah di depan pintu kamarnya. Tangannya bergetar saat ia mengambil ponsel dan menghubungi Seno. "No, lo baik-baik aja gak semalam?" Suara di ujung telepon terdengar parau. Seperti Seno juga tidak tidur semalaman. "Gue dengar suara langkah di rumah gue, Di. Gue pikir itu bokap gue. Tapi pas gue cek keluar, gak ada siapa-siapa." Ardi meremas rambutnya. Rasa takut semakin menyesak. "Gilang gimana?" Dari telepon, Ardi bisa mendengar Seno mengetik sesuatu di ponselnya. "Gilang belum bales chat gue. Lo coba telepon dia." Dengan tangan gemetar, Ardi menekan nomor Gilang. Berdering. Seli. 2 kali. Tidak diangkat. Saat dering keempat, akhirnya panggilan tersambung. Tapi yang terdengar hanya napas berat dari seberang. "Lang, lo di mana?" Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat yang terus berlanjut. "Lang, jawab gue." Tiba-tiba, terdengar suara lain. Bukan suara Gilang, melainkan suara serak yang familiar. Ardi. Darahnya seolah berhenti mengalir. Itu suara yang ia dengar tadi malam. Panggilan terputus. Ardi langsung berdiri, tubuhnya gemetar. Ia meraih jaket dan kunci motor, lalu bergegas ke rumah Gilang. Rumah Gilang tampak sepi saat Ardi tiba. Pintu depan terkunci, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Ia mengetuk beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Seno datang tak lama kemudian, wajahnya sama tegangnya. "Udah lo coba telepon lagi?" "Udah, tapi cuma suara aneh yang gue denger." Mereka saling berpandangan, perasaan tidak enak menyelimuti. Akhirnya, Seno mendorong pintu pagar dan berjalan ke samping rumah. Jendela kamar Gilang sedikit terbuka. "Ardi, sini bantuin gue." Dengan hati-hati, mereka mengintip ke dalam. Dan saat itu juga, mereka membeku. Gilang sedang duduk di kasurnya, menghadap ke dinding. Tubuhnya kaku. Namun yang membuat mereka semakin ketakutan adalah bayangan hitam yang berdiri di belakangnya. Mata merah menyala. Sosok itu tersenyum. Ardi dan Seno langsung mundur. Napas mereka memburu. "Kita gak bisa ninggalin dia. No." Seno menggigit bibirnya, tapi akhirnya mengangguk. Mereka bergegas ke pintu depan dan mencoba membuka kunci. Tapi begitu pintu terbuka, hawa dingin menyergap mereka. Di dalam, suasana rumah terasa aneh. Seperti tidak ada kehidupan. Pelan-pelan, mereka berjalan menuju kamar Gilang. Setiap langkah terasa semakin berat. Saat mereka masuk ke kamar, tubuh mereka langsung membeku. Gilang masih duduk di kasurnya, tapi kali ini menatap mereka dengan mata kosong. "Lah!" Gilang tidak merespons. Hanya bibirnya yang bergerak, berbisik pelan. "Sudah terlambat." Seno melangkah maju, mengguncang bahu Gilang. "Lang, bangun. Ini kita." Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini berdiri di sudut ruangan. Ardi dan Seno merasakan jantung mereka mencelos. Sosok itu bergerak. Perlahan. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara serak yang mengerikan. "Kalian ikut." Lampu padam. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah mendekat. Sesuatu menyentuh bahu Ardi. Dan saat itu juga, ia menjerit. Ardi terbangun di tempat yang asing. Bukan di rumah Gilang. Bukan di kota. Ia dikelilingi pohon-pohon kelapa sawit yang menjulang tinggi. Tanah di bawahnya lembab, berbau busuk. Ia kembali ke kebun sawit. Tapi kali ini, ia tidak tahu bagaimana caranya keluar. Dan di kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat.
Ardi duduk di tanah, jantungnya berdegup kencang. Kegelapan di sekelilingnya terasa menyesakan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bau anyir yang menusuk hidungnya. Ia mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Terakhir kali ia sadar, ia ada di rumah Gilang. Tapi sekarang, ia kembali ke kebun sawit itu. Langkah kaki terdengar semakin dekat. Ardi menelan ludah, mencoba berdiri meskipun tubuhnya gemetar. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Namun, dari antara batang-batang sawit yang berderet, sosok itu muncul. Mata merah menyala. Tapi kali ini, sosok itu tidak tersenyum. Ia hanya berdiri diam, menatap Ardi dengan pandangan kosong. Ardi ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Seakan ada sesuatu yang mengikatnya di tempat. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara lain. Suara itu terdengar lebih lembut, berbeda dari sebelumnya. Ardi menoleh, matanya membelalak. Pak Wira berdiri tak jauh darinya. Wajahnya serius. Nak, jangan takut. Ikuti suara saya. Ardi menggeleng cepat, masih terpaku pada sosok tinggi di depannya. Pak, dia ada di sini. Pak Wira melangkah maju, menatap sosok itu dengan tenang. Aku tahu siapa kau. Aku tahu apa yang menahanmu di sini. Sosok itu masih diam, tapi mata merahnya mulai meredup. Pak Wira menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Kau dan mereka yang lain sudah terlalu lama di sini. Kau terjebak dalam dendam yang tidak akan membawa apa-apa. Sudah waktunya pergi. Ardi melihat sesuatu yang aneh. Sosok itu perlahan berubah. Matanya yang merah mulai padam. Kulitnya yang hitam legam mulai memudar. Dan tiba-tiba, ia bukan lagi makhluk tinggi kurus yang menyeramkan. Ia adalah seorang pria. Wajahnya tirus, dengan luka di lehernya. Matanya kini tidak lagi penuh kebencian. Ia membuka mulutnya, suaranya terdengar pelan. Kami hanya ingin didengar. Pak Wira mengangguk. Dan sekarang kau sudah didengar. Pergilah dengan tenang. Pria itu memejamkan mata. Tubuhnya perlahan memudar bersama hembusan angin. Suasana di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih ringan. Seolah beban berat yang selama ini menggantung di udara akhirnya sirna. Ardi merasakan tubuhnya menghangat. Pandangannya mulai buram. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat ia membuka mata lagi, ia berada di rumahnya. Matahari pagi menembus jendela, menghangatkan tubuhnya yang masih berbaring di ranjang. Ia terduduk, napasnya tersengal. Ardi mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tidak ada kebun sawit. Tidak ada sosok menyeramkan. Ponselnya bergetar. Seno menelepon. Lo gak apa-apa? Ardi menelan ludah. Gue di rumah. Nomor. Semua baik-baik aja. Suara Seno terdengar lega. Syukurlah. Gilang juga barusan bangun. Dia gak ingat apa-apa. Tapi katanya semalam dia mimpi bertemu seseorang yang menyuruhnya pulang. Ardi menatap keluar jendela. Langit cerah. Tidak ada tanda-tanda kegelapan yang pernah menghantuinya. Mungkin ini benar-benar sudah berakhir. Pak Wira, entah bagaimana caranya, telah menyelamatkan mereka. Dan para penghuni kebun sawit itu, akhirnya bisa pergi dengan tenang.